Saat kami tidak melihat jalan Tuhan di depan, saat itulah kami harus mengandalkan Engkau. Saat seperti tidak ada jalan, kami tahu di dalam Engkau selalu ada jalan. Ajar kami percaya, dan percaya hanya kepadamu Tuhan, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tidak melihat jalan, kami tahu pasti rencanamu Kau rencanakan buat hidup kami. Kau akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ajar kami selalu percaya, dan percaya hanya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang patut diandalkan, Kau Allah yang patut dipercaya sepanjang hidup kami selama-lamanya. Amin. Shalom semua, kembali hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita memasuki Kejadian 25. Dari semua yang ada, mungkin saya ingin mengambil satu kisah mengenai
Esau dan Yakub. Jadi saya ingin mengajak kita belajar sama-sama dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 33. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Jadi kita mau melihat bagaimana dua pribadi ini, tapi saya lebih mau kita mengambil atau memikirkan satu hal dari sisi Esau, ya, karena kita lihat ternyata Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Dan kita melihat begini, seringkali ketika kita kondisi seperti Esau, dikatakan tadi Esau datang dalam keadaan lelah gitu ya. Dia punya satu kebutuhan, dan kebutuhan yang mendesak mungkin adalah lapar itu. Dalam kelelahannya dia membutuhkan sesuatu. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, dan ketika kita pun posisinya dalam keadaan mendesak, kita butuh sesuatu, seringkali kita juga mengambil jalan-jalan pintas sehingga melupakan kadang-kadang konsekuensi yang terjadi gitu ya. Bahkan kita nggak berpikir panjang, yang penting saat itu dapat kita dapatkan. Ya, seringkali hal-hal yang kedagingan padahal sifatnya hanya sementara, tetapi justru hal-hal yang sifatnya berharga baik dalam hidup maupun di dalam kekekalan justru seringkali itu diabaikan. Jadi kita mau belajar untuk berhati-hati di dalam hal ini. Dan di sini diceritakan bahwa nafsu Esau itu ya karena ia berada dalam kondisi lelah, bahkan sangat lelah kalau baca ayat 29 dan 32-nya. Mungkin kondisi itulah yang menyebabkan Esau tidak memikirkan konsekuensinya. Tadi saya sudah katakan ya, dari apa yang ia katakan. Dan kita mau belajar kisah ini, kita seringkali tadi saya katakan lelah dalam arti mungkin kita ada dalam satu krisis keuangan, mungkin dalam hubungan, pertikaian, atau dalam kesehatan, dalam sekedar sakit ya. Dan itu membuat kita tidak berpikir panjang, seringkali tanpa menimbang apa yang akan terjadi nanti, atau apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak. Kita tetap lakukan aja, yang penting kebutuhan yang kita butuhkan itu dapat. Seperti Esau, dia nggak peduli Tuhan suka atau enggak gitu ya. Hak kesulungan itu benar-benar tidak dihargai, sehingga dia jual kepada Yakub. Jadi kita juga seringkali lebih memikirkan hal yang kita inginkan secara kedagingan, tapi kita melupakan apakah itu menyukakan Tuhan atau tidak. Makanya kalau kita baca, waduh, di sana dikatakan Tuhan itu mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Membenci di sini bukan dalam arti yang mungkin membenci seperti yang kita pikirkan, tetapi dia lebih mengasihi Yakub karena dia mementingkan hal-hal yang Tuhan sediakan buat dia gitu ya. Dan jadi di sini dikatakan kita mau belajar jangan anggap enteng apa yang berharga, apalagi berharga bagi Tuhan. Jadi biarlah kita harus memegang teguh bicara tentang iman dan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Jangan tukar dengan apapun, karena banyak orang berani tukar keselamatan untuk harta, untuk jabatan, dan bahkan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Tapi dari sini kita mau belajar, kalau itu penting bagi Tuhan, keselamatan itu justru bagi kita juga untuk hidup saat ini dan untuk di dalam kekekalan. Jangan kita tukar dengan apapun hanya karena hal yang menggiurkan gitu ya. Baik itu harta, jabatan, atau hal yang lain tadi saya katakan. Tapi biarlah kita mau sama-sama belajar keselamatan dalam Kristus adalah kekal. Dan itu yang kita butuhkan, baik hidup pada saat ini maupun pada yang akan datang. Jadi teruslah pegang keselamatan ini, jangan tukar dengan apapun. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan dalam perenungan singkat ini kami boleh belajar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Esau ketika dia menjual hak kesulungannya oleh karena hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang mungkin sepele. Tapi kami tahu Tuhan, kami mau belajar bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, bahkan sudah berikan bagi kami, yaitu hal yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu keselamatan dan iman yang Tuhan berikan ini, biar kami boleh pegang teguh dan semua boleh belajar di mana kami tidak akan menukar dengan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kejadian 25. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Mahpelah, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Rai. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka, Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun, ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.